Halo teman-teman, di video kali ini kita membahas tentang sampel bebas independen dan sampel terikat dependen dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita masuk ke dalam materi. Variabel bebas dan terikat atau disebut juga variabel independen dan dependen adalah dua jenis variabel penelitian yang dapat digunakan peneliti untuk merumuskan hipotesis. Selain itu juga dapat digunakan peneliti untuk membantu menyusun teori dan menjelaskan fenomena variabel yang diteliti. Perbedaan antara variabel bebas dan terikat terletak pada hubungan antara keduanya. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya adalah pengertian uji parametrik t-test independen. Uji t-test independen adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda. Studi komparasi independen contohnya, perbandingan laki-laki dengan perempuan, perbandingan kelompok kontrol dengan perlakuan, perbandingan perusahaan A dengan B, dan lain-lain. Syarat uji parametrik t-test independen. Syarat uji parametrik yaitu: pertama, pengambilan sampel secara acak atau random. Kedua, data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal, distribusi normal. Hal ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. Ketiga, data yang diperoleh merupakan data homogen. Dan keempat, jumlah sampel N tiap subjek diusahakan sama. Penentuan hasil uji t-test independen. Dasar penentuan uji t-test independen berdasarkan nilai signifikansi, two-tail, yang mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata pada subjek yang diujikan. Nilai signifikansi two-tail lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata antar subjek penelitian. Nilai signifikansi two-tail kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antar subjek penelitian. Untuk uji t-test independen, peningkatan kekuatan otot kelompok kontrol tanpa pelatihan dan kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Berikut contoh uji t-test independen. Pada tutorial ini dianalisis data tes akhir pada penelitian sebelumnya terkait peningkatan kekuatan otot kelompok kontrol tanpa pelatihan dan kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Pertama-tama, teman-teman buka aplikasi software SPSS. Kemudian kita buka file data penelitian yang akan kita uji. Nah, setelah terbuka, pada variabel view di sini kolom name ada tertulis 3 variabel, yaitu nama, tes akhir, dan kelompok. Untuk tipe nama kita ubah ke string, tes akhir numerik, dan kelompok numerik. Dan untuk desimalnya kita ubah semua menjadi 0. Pada variabel kelompok, di sini kita tambahkan values, yaitu yang pertama itu kontrol dan yang kedua adalah perlakuan. Setelah itu kita pindah ke data view. Berikut merupakan tes akhir dari kelompok kontrol atau tidak mendapatkan pelatihan dan kelompok perlakuan yang mendapatkan pelatihan. Masing-masing kelompok terdiri dari 15 sampel dan data tes akhir setiap kelompok berdistribusi normal dan homogen. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah melakukan uji independen tes menggunakan SPSS. Langkah pertama yaitu kita klik analyze, lalu complements, kemudian kita klik independent sample t-test. Setelah kita melakukan langkah tersebut, jendela independent sample t-test akan terbuka. Langkah selanjutnya, kita memilih variabel yang diuji.
diuji pada kotak tes variabel. Nah, pada pengujian ini kita menguji tes akhir untuk melihat adanya perbedaan poin yang diperoleh dari masing-masing kelompok. Kita pindahkan tes akhir pada kolom tes variabel. Kemudian, kita akan memilih grouping variabel. Misalnya, kita pilih kelompok. Grouping variabel adalah variabel yang memberikan karakteristik yang menjadikan pembeda antara kelompok. Misalnya jenis kelamin, jenis perlakuan, dan lain-lain. Nah, variabel kelompok kita pindahkan pada kotak grouping variabel. Setelah itu, kita tentukan dua jenis kelompok pada defines group. Kita defines group. Kita tentukan dua jenis kelompok yang akan digunakan. Misalnya, grup 1 adalah kontrol dan grup 2 adalah perlakuan. Setelah itu, kita klik continue. Nah, setelah terinput semua, kita klik OK. Nah, berikut output SPSS dari Independent Simple T-Test. Hasil output SPSS tersebut, tabel di atas menunjukkan kedua kelompok mempunyai masing-masing 15 sampel. Tes akhir, kelompok perlakuan lebih tinggi dari kelompok kontrol dilihat dari rata-ratanya, 29,87 dengan 24,67. Tabel berikut merupakan tabel utama dari analisis Independent Sample T-Test. Terlihat nilai signifikansi dua arah detail 0,000 kurang dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan skor poin yang berarti antara kelompok kontrol dan perlakuan. Berdasarkan nilai deskriptifnya, terbukti kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell mendapat skor lebih tinggi. Pengertian uji Paired Sample T-Test. Uji Paired Sample T-Test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji ini juga disebut uji T berpasangan. Disebut juga Paired Sample T-Test. Jenis uji yang satu ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok berpasangan. Maksudnya, pengujian dilakukan terhadap sampel yang sama namun pengukurannya berbeda. Misalnya, sebelum dan sesudah adanya perlakuan tertentu pada sampel. Bisa juga dilakukan tes yang sama pada sampel yang sama dengan alat yang berbeda. Syarat kelengkapan data. Untuk melakukan uji Paired Sample T-Test, data yang digunakan harus berdistribusi normal, sehingga hipotesis yang dibuat dapat dilakukan analisis dengan uji Paired Sample T-Test. Penentuan hasil uji Paired Sample T-Test. Uji Paired Sample T-Test menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang bermakna. Hasil uji Paired Sample T-Test ditentukan oleh nilai signifikansinya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Nilai signifikansi total kurang dari adalah 0,05, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Nilai signifikansi total lebih dari adalah 0,05, menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Berikut tutorial uji Paired Sample T-Test. Digunakan contoh pada penelitian sebelumnya, yaitu peningkatan kekuatan otot kelompok perlakuan dan pelatihan angkat dumbbell. Pertama-tama kita buka file untuk uji Paired Sample T-Test-nya.
Nah, setelah terbuka, pada kolom name di sini ada tertulis variabel, yaitu nama, tes awal, dan tes akhir. Untuk tipenya, untuk nama kita ubah menjadi string, dan tes awal tes akhir numerik. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian kita beralih ke data view. Berikut data hasil tes awal atau poin sebelum pelatihan angkat dumbbell dan tes akhir atau poin sesudah melakukan pelatihan angkat dumbbell. Data terdiri dari 15 yang berdistribusi normal. Berikut langkah-langkah melakukan uji Pirate Sample Test. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian Components, lalu kita klik Pirate Sample Test. Setelah itu akan terbuka jendela Pirate Sample Test. Selanjutnya masukkan variabel dari sampel berpasangan pada kotak Pirate variabel. Pada kolom variabel 1, kita masukkan kondisi pertama atau tes awal. Pada kolom variabel kedua, kita masukkan tes akhir. Setelah itu, kita klik OK. Maka hasil analisis akan ditampilkan pada jendela output SPSS. Hasil output SPSS tersebut, tabel Pirate sampel statistik menunjukkan nilai deskriptif masing-masing variabel pada sampel berpasangan. Tes awal mempunyai nilai rata-rata min 25.47 dari 15 data. Sebaran data standar deviasi yang diperoleh adalah 2.588 dengan standar error 0.668. Tes akhir mempunyai nilai rata-rata min 29.87 dari 15 data. Sebaran data standar deviasi yang diperoleh 3.777 dengan standar error 0.975. Hal ini menunjukkan tes akhir pada data lebih tinggi daripada tes awal. Namun rentang sebaran data tes akhir juga menjadi semakin lebar dan dengan standar error yang semakin tinggi. Tabel Pirate Samples Correlation menunjukkan nilai korelasi yang menunjukkan hubungan kedua variabel pada sampel berpasangan. Hal ini diperoleh dari koefisien korelasi person bivariat dengan uji signifikansi dua sisi untuk setiap pasangan variabel yang dimasukkan. Tabel Pirate Samples Test merupakan tabel utama dari output yang menunjukkan hasil uji yang dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi total pada tabel. Nilai signifikansi total dari contoh kasus ini adalah 0.001, P kurang dari 0.05, sehingga hasil tes awal dan tes akhir mengalami perubahan yang signifikan yang berarti. Berdasarkan statistika deskriptif, tes awal dan tes akhir terbukti tes akhir lebih tinggi. Dapat disimpulkan pelatihan angkat dumbbell dapat meningkatkan kekuatan otot. Penjelasan kolom tabel Pirate Sample Test. Kolom pertama menunjukkan pengujian pasangan. Pada contoh pada baris 1 berisi data pair 1. Jika kita melakukan pengujian dengan banyak pasangan, maka baris yang dihasilkan akan lebih banyak. Min menunjukkan rata-rata perbedaan nilai dari dua variabel yang diuji yang merupakan selisih min tes awal dan tes akhir. Standar deviasi menunjukkan standar deviasi dari skor perbedaan. Standar error min menunjukkan standar error dari perbedaan nilai digunakan dalam menghitung statistik, uji, dan interval kepercayaan, lower dan upper bound. T menunjukkan statistik uji yang dilambangkan dengan T. Untuk uji berpasangan, Pirate Test. Statistik total menunjukkan p-value atau signifikansi hasil pengujian yang bersesuaian dengan statistik uji T dan derajat kebebasan TF. Itulah hasil pembahasannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.